Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Adila Farija Atika dari kelas pemrograman A dengan NPM 2508107011000067. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama, ada program menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Di sini kita masukkan pertama include stdioh. Stdioh di sini sebagai header pustaka, input dan output. Lalu ada int main sebagai fungsi utama. Di sini saya mendeklarasikan 3 variabel, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Ketiga variabel ini memiliki tipe data float. Kenapa saya menggunakan float? Karena nantinya apabila panjang dari salah satu sisi merupakan bilangan desimal atau pecahan, maka float merupakan pilihan yang tepat agar nantinya juga perbandingannya lebih akurat. Nah, kemudian kita akan meminta input dari setiap panjang sisi menggunakan perintah printf dan scanf. Nah, di sini kita akan meminta user untuk memasukkan nilai dari ketiga variabel tersebut. Di sini ada perintah printf dipakai untuk menampilkan teks ke layar. Kemudian ada scanf, di sini berfungsi untuk mengambil input dari user dan menyimpannya ke variabel sisi 1. Nah, persen atau format spesifier f di sini karena tadi kita menggunakan data float. Kemudian simbol dan di sini itu berarti mengambil alamat dari memori variabel itu. Jadi nantinya nilai yang diketik oleh user itu akan langsung tersimpan ke dalam variabel tersebut. Nah, langkah ini akan diulang untuk sisi kedua dan sisi ketiga. Setelah semua sisi dimasukkan, program akan lanjut ke pengecekan jenis segitiga menggunakan conditional statement if, else if, dan else. Kondisi pertama, if sisi 1 sama dengan sisi 2 dan sisi 2 sama dengan sisi 3. Artinya ketiga sisi ini harus benar-benar sama panjang. Kalau semua sisi sama, kondisi ini akan bernilai true dan program akan menampilkan hasil segitiga merupakan segitiga sama sisi. Kalau salah satu sisi berbeda, maka kondisi ini bernilai false. Lalu program akan lanjut ke else if atau kondisi kedua. Di sini kondisi kedua, else if sisi 1 sama dengan sisi 2 atau sisi 1 sama dengan sisi 3 atau sisi 2 sama dengan sisi 3. Artinya cukup dua sisi yang sama panjang. Lalu kalau terpenuhi, kondisi ini bernilai true dan hasilnya segitiga merupakan segitiga sama kaki. Tapi kalau semua sisi ini berbeda, kondisi ini juga false dan program akan masuk ke bagian else. Pada bagian else, program akan menampilkan hasil segitiga sembarang karena semua sisi berbeda panjang. Dan yang terakhir ada return null yang menandakan bahwa program berhasil dijalankan tanpa error dan eksekusinya selesai dengan benar. Di sini kita akan coba untuk menjalankan program yang pertama. Misalnya panjang sisi yang pertama itu 2,5, lalu sisi kedua misalnya 4, dan sisi ketiga misalnya 2,5 juga. Nah, di sini program akan memberikan informasi bahwa segitiga itu merupakan segitiga sama kaki. Sekarang saya akan menjelaskan program kedua, yaitu menentukan hasil akhir total belanja setelah didiskon. Yang pertama ada include stdioh sebagai header pustaka input dan output, lalu int main sebagai fungsi utama. Di sini sama, saya juga mendeklarasikan 3 variabel yaitu total, diskon, dan hasil. Ketiganya juga bertipe data float. Kemudian kita akan meminta user memasukkan total belanja awal, yaitu menggunakan perintah printf dan scanf. Nah, nantinya setelah user memasukkan total belanja, program akan lanjut mengecek kondisi diskon menggunakan conditional statement if, else if, dan else. Kondisi pertama, if total lebih dari sama dengan 2 juta. Artinya di sini kalau misalnya total belanja lebih dari atau sama dengan 2 juta, maka kondisi ini akan bernilai true dan program akan mengeksekusi perintah di dalamnya, yaitu menghitung diskon sebesar 25% dari total belanja karena syarat 25% itu harus menyentuh 1 juta dahulu. Hasil akhirnya disimpan di variabel hasil dengan rumus total dikurang diskon dikurang potongan harga 100.000. Kalau total belanja kurang dari 2 juta, maka kondisi ini akan bernilai false dan program akan lanjut ke else if berikutnya. Kondisi kedua, else if total lebih dari sama dengan 1 juta, ini akan bernilai true kalau total belanja minimal 1 juta. User akan mendapat 25% tanpa potongan tambahan dan hasil akhirnya nanti dihitung dengan hasil sama dengan total dikurang diskon. Kalau totalnya nanti di bawah 1 juta, maka kondisi ini juga akan bernilai false dan lalu lanjut ke kondisi berikutnya. Kondisi ketiga, else if total lebih dari sama dengan 500.000, ini akan bernilai true kalau total belanja itu minimal 500.000. Di sini, user akan mendapat diskon 20%, lalu hasilnya akan dihitung dengan hasil sama dengan total dikurang diskon. Kalau di bawah itu, program akan lanjut ke kondisi keempat. Kondisi keempat, else if total lebih dari 100.000. Ini berlaku kalau misalnya total belanja minimal 100.000. Program akan ngasih diskon 10% dan hasilnya juga dihitung dengan cara yang sama. Kalau nominalnya di bawah 100.000, semua kondisi di atas bernilai false dan program akan masuk ke bagian else. Di bagian else akan dijalankan kalau tidak ada syarat yang terpenuhi, artinya user tidak akan mendapat diskon sama sekali. Jadi diskon itu sama dengan 0 dan hasil sama dengan total. Terakhir, program akan menampilkan hasil dengan 2 perintah printf, yaitu untuk menampilkan total awal dan untuk menampilkan total akhir setelah diskon menggunakan variabel total dan variabel hasil. Di baris terakhir ada return null yang menandakan program selesai dijalankan tanpa error. Sekarang kita akan coba jalankan program yang kedua. Misalkan total belanja itu 500.000. Nah, maka di sini program akan menampilkan data pembayaran setelah didiskon, yaitu 400.000 karena setiap 500.000 itu akan mendapat diskon 20%.